Kembali bersama kami pemirsa untuk mengakomodasi waktu bagi para pemudik, pemerintah memutuskan untuk menambah cuti bersama mulai tanggal 19 April 2023. Selain mengakomodasi para calon pemudik, keputusan ini juga diambil untuk mencegah terjadinya penumpukan di jalur-jalur mudik. Dari hasil survei yang digelar Kementerian Perhubungan akan terjadi kenaikan pemudik dari 85 juta orang menjadi 123 juta orang pada Lebaran tahun ini. Dan selain itu pemerintah juga menyoroti para pemudik dengan menggunakan sepeda motor. Untuk itu pemerintah menyiapkan beberapa program mudik gratis dengan moda bus, kapal laut, dan juga kereta api. Sementara itu pemerintah juga menambah pelabuhan dan jumlah kapal feri untuk penyeberangan dari Merak ke Bakahuni dan sebaliknya. Titik keberangkatan tidak hanya di Merak tapi juga ada di Ciwandan, Indah Kiat, dan Bakaujaya, Banten. Dari catatan yang kita riset, maka terjadi atau akan mudik 22% itu menggunakan mobil pribadi. 20% menggunakan sepeda motor. Untuk mobil pribadi memang akan terjadi suatu penumpukan di Cipali dan di Merak, ya. Nah, untuk motor ini memang ada yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tercinta bahwa seyogyanya tidak mudik menggunakan motor. Kami berkoordinasi dengan polisi, Korlantas, bahwa tingkat kecelakaan paling tinggi adalah penggunaan kendaraan bermotor. Apalagi yang ditempuh itu kira-kira dari 3 jam sampai 10 jam. Jadi melelahkan sekali. Nah, kita tentu tidak tinggal diam. Dengan itu kita melakukan upaya mudik gratis. Mungkin rekan-rekan wartawan sangat familiar dengan bis gratis, ya. Bis gratis itu paling tidak dari Kementerian Perhubungan ada 500 bis. Saya harapkan kementerian lain dan swasta juga mengadakan mudik gratis minimal untuk kalangan mereka sendiri. Supaya apa? Supaya tidak membebani apa yang kita programkan. Ya, dan untuk membahas lebih dalam terkait penambahan cuti bersama Lebaran, kami sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Selamat sore, Pak Trubus, apa kabar? Selamat sore, Mas. Ya. Sehat selalu. Baik, Ya. Pak. Kita tahu bahwa Ya. ada kebijakan penambahan cuti bersama dimajukan seperti itu di 19. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak? Iya, kebijakan ini menurut saya belum akan efektif, Mas, karena persoalannya kan para pelaku usaha itu berhadapan oleh persoalan bagaimana karyawannya, dalam hal ini buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Karena pemberlakuan cuti bersama ini dimajukan dari hanya khusus ASN, Mas. Baik. Tapi tidak untuk ini para buruh. Yang kedua, terkait dengan ASN ini juga ada yang bermasalah, terutama di daerah, adalah mengenai ini untuk sekolah, Mas. Jadi sekolah ini kalau terlalu libur terlalu lama kan harus dicari solusi nih. Solusinya seperti apa gitu. Kalau untuk sekolah, untuk kuliah mahasiswa, itu kan harus ada. Yang ketiga menurut saya ini wacana ini kan sebenarnya kan bukan kewenangan Kementerian Perhubungan, ya, tapi menjadi kewenangan dari Kementerian Pan-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Nah, itu menurut saya ini wacana ini sudah terlanjur dipublikasi luas. Nanti andekan nanti tidak jadi seperti mana yang disampaikan kan malah membingungkan publik kan menurut saya. Jadi dalam ini kalau ketika masih dalam pokok pembahasan belum ada kebijakan regulasinya yang pasti dikeluarkan, itu menurut saya lebih baik jangan diinformasikan. Tapi ini sudah terlanjur diinformasikan luas, ya menurut saya jadi tidak efektif gitu. Yang kedua, penambahan dua hari sebelum dan penambahan 1 hari sesudah, apalagi kemudian ada tanggal 30 dan tanggal 1 itu juga libur, Mas. Itu nanti di daerah dimaknai liburannya panjang sekali, Mas. Jadi mungkin kalau di pusat bisa dikatakan liburnya hanya 7 hari, tapi bisa saja nanti dimaknai sebagai liburannya jauh lebih panjang lagi karena menganggap bahwa
hari kejepit itu ya sudah dia akan terus lagi sampai tanggal 1. Menurut saya itu, Mas. Oke, menarik tadi ada hari kejepit yang tadi bisa jadi orang memperpanjang cuti ya Pak ya Iya. di yang Anda sebutkan tanggal tadi. Tapi kalau bicara mengenai wacana ini kita tahu Pak Budi menyebutkan ini sudah diputuskan di ratas ya Pak ya Iya. bersama Presiden. Ya secara de facto sebenarnya sudah terjadi tapi tinggal de jure-nya nih. Tapi kalau juga tadi Anda mengkritisi terkait kementerian, disebutkan juga Pak Budi bilang bahwa ini juga disetujui Kementerian Agama dan Tenaga Kerja Pak. Jadi ini SK bersama 3 kementerian. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, itu kan informasi yang selama ini itu di publik itu sering menganggap itu ego sektoral ya. Artinya ketika itu menjadi hal yang di luar kewenangannya, menyebabkan publik nanti membacanya seolah ini yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi, ini merupakan satu kebenaran gitu, kebenaran yang sebenarnya itu. Tetapi kan bisa saja nanti usulannya bisa berubah seperti itu ya. Usulan kan ini usulan, artinya nanti pada rapat 3 kementerian itu Pan-RB, Kemendikbud dan Kementerian Agama itu terjadi perbedaan kan tidak sama dengan yang disampaikan kan menjadikan ini ada misinformasi kan Mas, jadi terjadi maksudnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Baik. Yang kedua ya tentu saja kita harus melihat bahwa bisa saja harusnya kan harus ada partisipasi publik Mas di situ. Artinya kan untuk kepentingan publik tidak semata-mata pemerintah, tapi mungkin dari kelompok-kelompok agama juga dilibatkan, entah itu PP Muhammadiyah, entah itu dari PBNU misalnya kan juga harus ikut dilibatkan Mas, sehingga tidak terkesan ini kebijakan top down melulu pemerintah yang seolah-olah mengatur hanya cukup ASN, padahal di dalamnya juga mengatur yang di luar non ASN juga. Oke, yang kita baca juga Pak Trubus bahwa sebenarnya kebijakan menambah cuti di awal dimajukan seperti itu karena menghindari ketika bicara 21 baru cuti otomatis semua akan tertuju di tanggal tersebut. Ketika kita bicara 19-20 masyarakat sudah bisa mudik di 18 sore misalnya ya Pak. Ini mungkin semangat yang ingin dibangun tadi Pak Budi dan juga kementerian. Apakah Anda melihat bahwa mengurangi penumpukan di 21 dengan memajukan di 19-20 dengan harapan bahwa masyarakat sudah bisa mudik di 18 sore. Apakah ini juga cara terbaik ketika kita tadinya hanya menumpuk di 21 Pak? Seperti itu Pak Trubus. Ya, ini kan rasional kebijakannya itu kan membaca dari pengalaman sebelumnya. Ya kan, kalau pada hari tanggal 21 itu mesti akan terjadi penumpukan. Betul. Ini kan rasionalitas kebijakan, tetapi implementasinya kan belum tentu, Mas. Dalam arti bahwa ketika kondisi yang ada sekarang ini mungkin hitung-hitungan animo masyarakat tinggi untuk mudik, tapi saya rasa juga belum tentu karena kondisi ekonomi juga yang memang tidak baik-baik saja sekarang ini. Saya melihat justru ini akan berbalik situasinya, Mas. Jadi menurut saya penambahan 2 hari itu justru akan mengganggu terhadap pelayanan publik, Mas, gitu. Dan karena kan bagaimana ASN ini adalah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kan adalah pelayan publik, Mas. Jadi apakah kemudian pelayan publik nggak terganggu kalau liburnya terlalu panjang seperti itu, gitu loh. Oke. Dan somehow tadi yang Bapak sebutkan di awal bahwa ini hanya menyasar ASN juga agak percuma ya Pak. Karena kita tahu pekerja ya tidak hanya ASN, swasta, Anda dan saya termasuk juga harusnya juga dipertimbangkan. Iya. Nah, mengapa kadang pemerintah ketika membuat kebijakan mudik seperti itu hanya melihat sisi itu Pak, tidak pernah belajar dari tahun ke tahun atau tadi mungkin tidak dapat insight dari praktisi seperti Anda ketika bicara cuti harusnya juga mempertimbangkan pekerja swasta. Iya, itu Mas, karena memang kebijakannya itu top down, Mas. Top down itu dia minim partisipasi publik. Jadi tidak melibatkan unsur-unsur yang ada di publik itu sendiri. Sehingga yang terlihat oleh pemerintah itu ya khususnya urusan pemerintah, berarti di situ ASN kan gitu, Mas. Padahal yang terjadi di lapangan itu penumpukan itu tidak pada melulu ASN, tapi justru malah kepada yang non di luar ASN, Mas, di mana para pekerja buruh ini. Yang menjadi rumit menurut saya ini malah yang berat adalah pelaku usaha. Karena pelaku usaha itu kan diharapkan oleh pemerintah dalam khayalan gitu, atau opini pemerintah itu kan bisa memberikan THR lebih cepat gitu, Mas. Tapi dengan kondisi ekonomi sekarang ini saya rasa ini kemampuan perusahaan juga berbeda-beda, apalagi yang di daerah, Mas. Menurut saya ini akan menimbulkan satu blunder nantinya, Mas. Di mana kemudian mereka ini biasanya para pelaku usaha itu memberikan THR itu last minute, Mas, gitu ya. Last minute. Jadi juga
apakah arahan pemerintah supaya memberikan lebih awal, saya rasa tidak akan efektif juga. Oke. Oh, biasanya pelaku usaha last minute ya Pak ya? Oke, Iya. baik. Tapi ini perlu kita diskusikan karena ini kita sebut ugly truth ya Pak, kebenaran yang kadang Iya. memang ya seperti itu adanya dan kadang pemerintah miss di beberapa poin tadi. Nah, kalau terkait dengan selain gini Pak, kita kan semangatnya mungkin pemerintah bahwa mudik aman, nyaman gitu ya, lancar. Selain dengan penambahan atau merubah skema cuti lebaran, ada hal lain nggak sih Pak sebenarnya yang menurut dari pandangan Pak Trubus yang bisa pemerintah infuse ketika membuat kebijakan mudik yang aman, nyaman, dan lancar ini? Apakah mungkin work from home diperpanjang atau seperti apa kalau dari Pak Trubus? Ya, menurut saya selain work Mhm. from home yang diperpanjang Oke. sebagai solusi, juga bagaimana pemerintah itu memperbanyak mudik gratis yang menggunakan ini transportasi umum, Mas. Hmm. Jadi disediakan. Ini kan menjadi ruwet itu karena pemerintah itu sering mengatakan ada mudik gratis, jumlahnya sangat terbatas, Mas. Mhm. Nah, ini jadi menurut saya akhirnya publik memakai transportasi pribadi paling Baik. banyak atau sewa lah kasarnya Mhm. gitu. Nah, Mhm. ini menurut saya kalau misalnya pemerintah mau sungguh-sungguh, ya bisa saja sekarang dipersiapkan semuanya adalah mudiknya gratis ditanggung oleh negara. Jadi menggunakan yang namanya entah itu kereta api, entah itu namanya apa bus-bus yang sudah disediakan untuk jalur darat loh ya. Untuk Mhm. jalur laut juga sama seperti itu. Nah, kemudian untuk jalur udara juga mungkin diberikan juga semacam diskon-diskon murah apa potongan-potongan harga misalnya Mas yang lebih rasional saya rasa bisa Mas. Pemerintah itu punya kuasa Hmm. sebenarnya, punya kewenangan dan punya kapasitas Mas, Oke. termasuk di dalamnya punya infrastruktur Mas, itu masalahnya punya SDM juga sebenarnya, semua itu tinggal political will kok Mas, Oke. political will sama Tapi ini action will, tapi action mungkin willnya tadi yang jadi Pak Trubus bilang kayak hayalan yang pemerintah kan terbatas. ya. Iya itu karena hayal terbatas yang dihayalkan seolah-olah kalau sudah ASN itu diatur sedemikian Hmm. rupa dengan mudik tambah maju maka semua akan Betul. berjalan lancar. Kalau perlu belajar tahun lalu Hmm. sebenarnya ya tahun lalu meskipun masih Oke. suasana pandemi ya. Ini sekarang juga dikait-kaitkan lagi pandemi karena apa larangan Ah, Uber dikait-kaitkan lagi pandemi padahal pandemi sudah nggak ada kan COVID-nya. Nah ini menurut saya memang ini lebih banyak kalau saya oke. melihatnya gini Mas Ah, kebijakan ini keluar karena pemerintah ini agak gerah. Belakangan ini ASN itu kan mendapat sorotan publik, Mas. baik. Terkait perilaku hedon dan flexing itu. Hmm. Yang kemudian ini arahnya kemudian terkait dengan apa buka bersama juga dilarang, Oke. kemudian terkait dengan mudik lebaran ini juga diatur sedemikian rupa Mhm. supaya maju supaya ini gitu. Ini kan semuanya arahnya ke sana Mas supaya tidak menimbulkan kegaduhan di publik itu. Oke, jadi memang prioritasnya tadi ya Pak ya, ASN ya, karena memang Iya. lagi disorot. Tapi menarik Pak, kalau Pak Trubus menyebutkan tadi bahwa ketika bicara mudik gratis ya, ini harusnya jadi Ya, salah satu senjata kita untuk tadi iya, mengurangi penggunaan motor ya Pak ya, karena kita iya, tahu iya, motor berbahaya sekali ketika dijadikan alat transportasi mudik. Namun kita tahu Pak, tiap tahun kan selalu ada mudik gratis. Apa yang salah di sini? Bahwa mudik gratis selalu ada, tapi tidak masif mungkin? Atau dari pandangan Pak Trubus seperti apa? iya, mudik gratis ada. Hmm, Tapi saya lihat hanya semacam seremonial, Mas. oke. Seremonial saja, rutinitas, bahwa itu yang penting ada, gitu. Tidak pada tataran apa kuantitasnya ditambah atau malah kualitasnya diperbaiki Mhm. dalam hal manajemennya misalnya, Ya, atau kemudian bagaimana itu menjangkau ke daerah-daerah yang lebih lanjut. Di samping itu sebenarnya juga pemerintah daerah ini tidak pernah diajak bicara, Mas, masalahnya. hmm, Misalnya di daerah itu kan umumnya kalau hari Lebaran itu angkot-angkot itu sepi Mas, moda transportasi kan ada itu sebenarnya istilahnya itu apa angkot-angkot sampai ke desa itu Mas. Itu oke. harusnya kan dihidupkan itu loh Mas Mhm, supaya mereka memberikan plus ya nilai plus nilai income tambahan lah ya mhm, itu bagi mereka sehingga ketika mereka turun dari terminal yang digratiskan tadi sampai ke rumah itu ada moda transportasi yang sampai ke rumahnya. Selama ini yang terjadi nggak ada Mas seringkali angkotnya nggak ada sampai ke rumahnya sehingga iya, sampai di terminal saja. Lah itu yang menyebabkan animo masyarakat seringkali mikir-mikir ketika mereka rumahnya dari tempat terminal itu sangat mhm, non jauh di sana berkilo-kilo atau berjam-jam yang harus ditempuh lagi. Nah ini menurut saya ini memang harus dipikirkan bagaimana sebenarnya kebijakan mudik gratis ini langsung ke tempat asalnya Mas, langsung ke kelurahan-kelurahan atau kecamatan-kecamatan yang dekat terjangkau dengan di mana si apa para pemudik itu asal kampung halamannya. Menurut mhm, saya itu yang harus ditegaskan. Yang kedua menurut saya ya dalam hal ini mudik gratis ini semata-mata memang
konteksnya adalah pelayanan, sehingga anggaran pemerintah itu sebaiknya memang diarahkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan menggunakan moda transportasi umum, Mas, gitu. Jadi itu yang paling penting dilakukan. Jadi jangan sampai menggunakan motor ataupun mobil pribadi yang selama ini untuk jalan darat itu atau jalan laut juga lebih mahal misalnya harganya, atau pesawat juga lebih mahal. Itu menurut saya ini pemerintah harus mengubah formulanya. Artinya ini satu kesatuan, baik jalan darat, laut dan udara itu satu kesatuan terintegrasi gitu loh, Mas. Oke, Pak Trubus, terima kasih loh insight-nya, menarik sekali. Pak Trubus mudik nggak tahun ini? Mudik dong. Oke, naik apa Pak? Purworejo, Mas. Nah, biasanya mau mobil pribadi. Ini saya belum ini ya. Apa-apa Pak, nanti saya coba cari mudik gratis ya Pak, nanti kita mudik bareng-bareng. Terima kasih Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat sore, salam sehat Pak. Selamat sore, Pak. Ya, Ramadan di negeri Paman Sam juga nggak kalah menariknya untuk disimak. Seperti apa serunya, kami akan segera kembali sesaat lagi.